kami hormati Ibu Rebeka Laya atau Ibu dosen pengampun dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Everliani Telambanua. Nama saya Cini Serenti Halawa. Nama saya Berlina Hulu. Nama saya Effendi Nurul. Judul materi kami adalah morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi ini juga mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani marpe yang digabungkan dengan logos. Marpe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk kata atau pembentukan kata. Berdasarkan pengertian di atas, contoh morfologi adalah sebagai berikut. 1. Minum, 2. Minuman, 3. Diminum, 4. Terminum, 5. Minum-minum. Contoh-contoh yang berada di atas disebut dengan kata-kata, namun struktur kata-kata tersebut berbeda-beda. Kata minum terdiri atas satu bentuk bermakna. Kata minum, diminum, dan terminum terdiri masing-masing kata. Untuk kata minum terdiri atas dua yang bermakna, yaitu an, di, berbentuk bermakna di antara kata minum dan minum. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat mengetahui bahwa bentuk-bentuk atau kata-kata tersebut dapat berubah dari segi kata dan makna atau artinya karena terjadi suatu proses. Kata minum, terminum karena masing-masing adanya penambahan imbuhan an, di, dan ter. Dapat berubah pula menjadi minum-minum karena adanya pengulangan kata. Perubahan bentuk atau kata tersebut dapat juga diikuti dengan perubahan atau makna suatu kata. Kata minum termasuk jenis atau golongan kata kerja, sedangkan kata minuman termasuk jenis atau golongan kata benda. Dari segi makna, kata minum maknanya adalah memasukkan melalui mulut, sedangkan minuman maknanya adalah semua benda yang dapat diminum. Jadi morfologi digunakan pada berbagai cabang ilmu secara harfiah. Morfologi memiliki arti pengetahuan tentang bentuk morfo. Dari pengertian morfologi di atas bisa disimpulkan bahwa morfologi yaitu tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai karena identik dengan proses dan penggunanya. Pengertian dan penjelasan tentang konsep morfem. Morfem dari kata morfen dan ema.
bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi sederhananya morfem itu suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Berikut pengertian morfem menurut beberapa ahli. Menurut Kars 1994, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Menurut Kridalaksana 1993, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atau atas bagian bermakna yang lebih kecil, misalnya di, pensil, dan sebagainya dalam morfem. Menurut Kraft 1984, morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan yang dapat dibedakan artinya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfem tidak lain adalah satuan bahasa atau gramatik terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan ataupun kata. Untuk membuktikan morfem sebagai pembedaan makna, dapat kita lakukan dengan menggabungkan morfem itu dengan kata yang mempunyai arti leksikal. Jika penggabungan itu menghasilkan makna baru, berarti unsur yang digabungkan dengan kata dasar itu adalah morfem. Pengertian dan penjelasan tentang morfem dan almorf. Morf adalah wujud konkret suatu morfem. Pengertian morfem disebut lebih menunjukkan pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem, tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda dengan morf-morf lainnya. Contohnya, menggebon, meng dan bom, mendongkrak, men dan dongkrak, membuat, mem dan bubur, menjala, men dan jala, menggantung, meng dan gantung. Almorf adalah varia bentuk morfem. Jadi semua morfem yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah almorf dari suatu morfem yang sama. Contoh, morf meng, menge, men, mem, men, meng, yang masing-masing terdapat pada kata mengebom, mendongkrak, membubut, menjala, menggunting. Pengertian dan ciri-ciri kata. Kata adalah suatu lingua yang bersifat bebas dan terkecil. Ciri atau bebas untuk menunjukkan perbedaannya dengan morfem. Sedangkan ciri terkecil digunakan untuk menunjukkan perbedaannya dengan frase, klausa atau konstruksi sintasi yang lainnya. Penjelasan atau pengertian tentang jenis morfem yaitu 1. Morfem bebas dan morfem terikat. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. Pengertian morfem bebas dan morfem terikat yaitu morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain yang dapat muncul dalam ujaran, misalnya bentuk, pukul, ambil, potong, dan gali. Contoh ini termasuk morfem bebas atau morfem terikat. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. Pengertian morfem utuh atau morfem terbagi yaitu morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah, satu awal dan satu belakang. Pada kata kesatuan terdapat satu morfem utuh yaitu morfem terbagi ke atau an. Masuk pada pengertian dan penjelasan tentang kata. Kata merupakan adanya sebuah unit bahasa yang dapat mengandung suatu makna dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Dalam bahasa, kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata yang berarti percakapan, cerita, bahasa, atau dongeng. Kata itu juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam suatu bahasa yang dapat diucapkan atau ditulis. Definisi kata merupakan
pengertian atau